Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya atas nama Muhammad Dirham ingin memaparkan materi tentang definisi negara. Dan saya Tirta Tohira akan memaparkan materi tentang hakikat negara. Dan saya Agustan akan memaparkan materi tentang sifat dari negara. Selamat menyaksikan. Ya, definisi negara menurut para ahli seperti Ohud Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold. Mereka mendefinisikan sebagai masyarakat politik independen yang menduduki wilayah tertentu bersatu untuk melawan kekuatan asing dalam menjaga ketertiban internal. Mereka juga menyadari bahwa negara modern melibatkan penanganan masalah sosial kompleks melalui tindakan pengawasan dan regulasi. Definisi dalam konteks ilmu negara mencakup pemahaman dalam tentang karakteristik negara sebagai entitas politik yang memiliki kedaulatan, peran dalam mengatur masyarakat dan tanggung jawab terhadap warganya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang apa itu definisi negara. Syukron. Setiap negara memiliki sifat-sifatnya sendiri yang mencerminkan nilai kebijakan dan keadaan politik yang ada di dalamnya. Adapun 3 sifat negara yaitu diantaranya adalah 1 sifat memaksa, power atau kekuatan. Artinya, negara mempunyai kekuatan fisik secara legal dalam mengendalikan peristiwa di dalam dan di luar batas wilayahnya. Kemudian yang kedua, sifat monopoli atau mengatur, di mana artinya negara diberi kewenangan dalam mengatur dan menetapkan tujuan bersama masyarakat. Kemudian yang ketiga, sifat mencakup semua, di mana semua negara, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang atau masyarakat tanpa terkecuali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai teori tentang hakikat negara, yang dimaksud dengan teori ini adalah tentang gambaran sebagai suatu sifat dari negara itu sendiri. Negara juga sebagai sebuah wadah bagi bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri. Negara sebagai wadah bagi bangsanya untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsanya. Dalam prakteknya, teori tentang hakikat negara itu banyak dikemukakan oleh para sarjana-sarjana atau yang ahli dalam bidang ini dan dibagi ke dalam klasifikasi ruang waktu. Teori tentang hakikat negara itu dimulai dari zaman Yunani dan Romawi kuno, zaman abad pertengahan, zaman Renaissance, zaman hukum alam, sampai ke teori negara di zaman modern. Negara terbagi ke dalam 3 aspek. Yang pertama, aspek historis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Sebagaimana yang pernah Bapak jelaskan dalam materi ini kepada dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Akbar, beliau pernah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan aspek historisnya ini adalah di era Yunani, di zaman Yunani, negara itu disebut sebagai polis yang fungsinya sebagai penjaga keamanan. Dan di zaman modern, welfare state mengatakan bahwa negara itu mempunyai kebebasan dalam mengatur segala aspek. Kemudian yang kedua, aspek sosiologis, yang dimana keberadaan negara itu didasarkan pada anggota masyarakat. Sebagaimana syarat terbentuknya negara itu ada 3. Yang pertama, adanya wilayah, adanya masyarakat atau penduduk, dan adanya pemerintahan yang berdaulat. Kemudian yang ketiga yaitu aspek yuridis, yang dimana hakikat negara itu dilihat dari peraturan atau ketetapan yang membentuk suatu negara. Mungkin itu materi yang dapat saya pahami tentang hakikat negara. Terima kasih. Ada 4 unsur inti berdasarkan Konvensi Montevideo 1943 yang mencakup penduduk wilayah, pemerintahan, dan kemampuan berhubungan dengan negara lain. Unsur-unsur ini dapat dibagi menjadi yang real dan tidak real, yang dapat diamati secara fisik, dan yang bersifat subjektif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Syukron. Jawabannya adalah kedaulatan suatu negara merujuk pada hak atau kekuasaan tertinggi yang dimiliki
oleh negara tersebut di dalam wilayahnya sendiri. Pemikir-pemikir terkenal di zaman Romawi dan Yunani kuno yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang dimana Socrates berpandangan bahwa negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, karena yang asal mulanya itu berpangkal pada budi pekerti manusia, sedangkan tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus ditaati, yang harus dilakukan oleh seluruh pemimpin dan penguasa yang dipilih secara sesama oleh rakyat. Kemudian Plato ini adalah murid dari Socrates. Beliau menyatakan bahwa negara itu luas yang harus diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya, mampu atau tidaknya negara dalam memelihara kesatuan di dalam negara itu sendiri. Oleh karena itu, negara sebetulnya pada hakikatnya itu merupakan suatu keluarga yang besar, karena negara tidak boleh mempunyai luas daerah yang tidak tertentu. Terima kasih.